Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua, saya yakin dan percaya kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang kita sudah sampai dalam pembacaan surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 3. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 dan 11 berkata begini. 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat yang ke-11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Puji Tuhan. Renungan saat ini saya beri judul kebiasaan. Arti kebiasaan saya lihat di KBBI adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Arti lain, sudah biasa dilakukan, sudah jadi kebiasaan. Terbiasa dan dilakukan berulang-ulang. Itu arti dari kebiasaan. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang tentu sulit untuk dirubah. Tidaklah mudah untuk mengubah suatu kebiasaan. Kebiasaan itu tentu ada dua, ya, kebiasaan baik dan kebiasaan yang tidak baik atau kebiasaan yang buruk. Ada satu kata bijak yang akan saya bacakan bagi kita semua berkata begini. Jadilah tuan atas kebiasaanmu. Kalau tidak, kebiasaanmu akan menjadi tuan atasmu. Sekali lagi, jadilah tuan atas kebiasaanmu. Kalau tidak, kebiasaanmu akan menjadi tuan atasmu. Kita akan melihat kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, sekali lagi kebiasaan-kebiasaan tidak baik yang terjadi di Tesalonika, yang dilihat bahkan setelah Paulus meninggalkan Tesalonika, yang didengar oleh Rasul Paulus, dan itu perlu diperbaiki. Biar juga ini menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama di ayat yang ke-10 tadi, ayat yang ke-11 berkata begini. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, 11 berkata begini. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Jadi ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ada 3 kebiasaan yang tidak baik ada di jemaat Tesalonika. Yang pertama, orang yang tidak tertib hidupnya, itu ayat yang ke-11. Mereka, Rasul Paulus mendengar bahwa orang-orang di ada jemaat yang ada di Tesalonika yang hidupnya tidak tertib. Ya tentu lawan katanya ya tertib. Tertib itu adalah sesuatu yang teratur, rapi, ya menurut aturan, sopan. Ya, sebaliknya tidak tertib, ya lawan kata dari tertib itu, ya tentu tidak teratur, tidak rapi. Mari kita renungkan tentang hal ini. Ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya. Di dalam Alkitab ada ayat yang berkata semuanya harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita tentang hidup tertib. Dalam pelayanannya, dalam doa dia berdoa dengan tertib. Yesus berdoa ya semalam-malaman, dia berdoa juga pada pagi hari. Ya. Kita baca juga tentang Daniel, dia berlutut memuji Tuhan 3 kali sehari dia berdoa. Raja Daud juga suka berdoa. Jadi tokoh-tokoh Alkitab ini memberi contoh kepada kita. Ada banyak Bapak Ibu Saudara bisa lihat ya, menjalani hidup dengan tertib. Tapi kenyataannya orang-orang yang ada di Tesalonika, mereka menjalani hidup ini dengan tidak tertib. Saya pernah mendengar, bahkan pernah membaca, ya ada penggalan kalimat dari sebuah buku yang berkata begini, ditulis oleh atau dikatakan oleh Mahatma Gandhi sendiri, dia berkata begini, saya sangat mengagumi ajaran dari Yesus Kristus. Tetapi
ketika saya melihat perilaku dan cara hidup orang-orang yang ada di gereja yang tidak sesuai dengan ajaran firman-Nya, saya memilih untuk tidak ke gereja. Jadi ada tokoh India yang luar biasa, dia berkata, saya sangat mengagumi ajaran dari Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Tetapi ketika dia melihat perilaku, cara hidup, tingkah, dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di gereja, dia mengurungkan niatnya untuk beribadah, datang ke gereja. Ya, tentu ini menjadi perenungan bagi kita semua. Sekali lagi karena dia melihat ada cara-cara hidup orang Kristen waktu itu yang perilakunya tidak tertib. Menjadi pembelajaran bagi kita. Tertib dan tidaknya kita bukan tergantung dari orang lain. Sekali lagi, tertib atau tidak tertibnya hidup kita tidak tergantung dari orang lain. Tidak tergantung dari situasi dan kondisi. Tetapi tertib tidaknya kita itu tergantung dari diri kita sendiri. Biar ini menjadi perenungan bagi kita. Yang kedua, perilaku apa? Cara hidup apa? Kebiasaan apa yang ada di jemaat yang ada di Tesalonika? Yang kita baca di ayat yang ke-10 tadi, bahwa ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Nah, pertama tidak tertib, kedua tidak bekerja. Tidak bekerja di sini saya melihat tafsiran bukan berarti mereka tidak ada aktivitas sama sekali. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ada orang-orang yang melakukan aktivitas, tetapi yang mereka kerjakan itu tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi aktivitas, kegiatan mereka, kerja mereka tidak mempermuliakan nama Tuhan. Mari biar kita merenungkan hal ini. Apa yang kita lakukan hari-hari ini itu mempermuliakan nama Tuhan atau tidak? Tidak tertib hidupnya, tidak mau bekerja tetapi bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi mungkin ya jangan sampai justru hanya mempermalukan nama Tuhan. Jangan kita menghabiskan energi kita hanya untuk hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Tidak mempermuliakan nama Tuhan. Jangan kita habiskan energi kita hanya untuk hal-hal yang sifatnya sementara saja. Tapi mari kita pakai tenaga kita, kekuatan kita, pikiran kita, semua yang ada pada kita, yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi orang lain teristimewa. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Puji Tuhan. Yang ketiga, hal-hal apa yang sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah jemaat yang ada di Tesalonika? Kebiasaan yang tidak baik tentu. Yang pertama tadi tidak tertib hidupnya. Yang kedua tidak mau bekerja. Dan yang ketiga ini ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 tadi 2 Tesalonika 3. Ayat yang ke-11 tadi berkata, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Kebiasaan menyibukkan diri tetapi dengan hal-hal yang tidak berguna. Tidak tertib, tidak mau bekerja, sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ini sangat disayangkan. Jangan sampai hal ini, kalaupun kita sementara berada dalam situasi seperti ini, mungkin ini kesempatan bagi kita untuk berubah. Mari kita menertibkan diri. Tidak mau bekerja, artinya mereka bekerja tetapi bukan untuk, tidak bermanfaat bagi mereka, tidak mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita mulai menertibkan diri, mari kita bekerja bukan hanya untuk hidup ini, tetapi kita bekerja untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sibuk untuk hal-hal yang sia-sia, tidak berfaedah. Sibuk untuk hal-hal yang mungkin ya sifatnya itu hanya sementara, bukan berarti kita tidak boleh memperhatikan kebutuhan kita. Tetapi jangan sampai itu sudah menyita seluruh konsentrasi kita. Sudah menyita banyak energi kita.
pikiran kita terkuras dengan hal-hal yang tidak berguna. Sangat disayangkan. Ingat, waktu berjalan terus untuk kita. Jangan sampai satu kali nanti baru kita menyesal, mengapa saya tidak tertib, mengapa saya tidak bekerja untuk hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan, mengapa saya melakukan atau sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sekali lagi, mari biar renungan ini menjadi peringatan bagi kita supaya kita menjadi orang yang tertib. Kedua, supaya kita mau bekerja dan pekerjaan kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, supaya apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang berguna, bukan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak mendatangkan manfaat bagi kita. Doa saya, Tuhan menolong kita, Roh Kudus memberi kemampuan sehingga kita dapat menjadi orang yang tertib hidup kita. Mau bekerja, bukan hanya untuk hidup ini, tetapi untuk Tuhan. Dan melakukan hal-hal yang berguna, baik untuk kita maupun untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai dan menolong kami. Kami sudah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, menegur kami, mengingatkan kami, memperingatkan kami Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang tertib, supaya kami mau bekerja, dan supaya kami melakukan hal-hal yang berguna. Tuhan tolong Roh Kudus menolong kami. Roh Kudus dan firman-Mu akan membantu kami sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur masuk di malam yang gelap ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.